wa ashabihi wa man iktada bihim fahtada amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu jamaah subuh Masjid Adz-Dzikri yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali menikmati Ma'dubatar Rahman, hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang kalau kita sadari itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ketika Allah lapangkan jalan kita untuk bisa menunaikan faridah itu sesuai dengan tuntunannya. Karena dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim misalnya, Rasulullah pernah menggambarkan, walau ya'lamuna ma fil atamati wassubhi, seandainya mereka mengetahui, seandainya orang-orang itu tahu keutamaan yang Allah limpahkan lewat sholat isya dan lewat sholat subuh, la atauhuma walau habwan, maka pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mendatangi sholat isya dan sholat subuh itu walaupun harus merangkak. Jadi ketika Allah karuniakan kepada kita dalam kesempatan, dalam keadaan sehat walafiat, sesungguhnya itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita lanjutkan kenikmatan Allah itu dengan melaksanakan faridah yang lain, yaitu thalabul ilm di tempat, di rumah Allah yang Allah muliakan ini, yang mudah-mudahan keistiqomahan kita untuk hadir di masjid, di rumah Allah, itu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan dalam diri dan kehidupan kita. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid." Kalau kalian melihat ada orang yang terbiasa, yang rutin, yang istiqomah untuk ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah akan kebenaran keimanan orang itu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat legitimasi langsung dari Allah sebagai orang-orang yang benar keimanannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat mendasar, karena tema ini pasti dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupannya, baik akan ia hadapi untuk dirinya sendiri ataupun ia lakukan untuk orang lain, yaitu tentang bagaimana tuntunan sunnah dalam prosesi kematian. Saya akan membagi pembahasan ini dalam beberapa subbahasan sederhana. Yang pertama adalah bagaimana tuntunan sunnah ketika seseorang sakit keras. Ketika seseorang sakit yang bisa jadi sakit itu adalah awal dari ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa tuntunan penting, di antaranya ketika seseorang sakit keras yang bisa jadi itu adalah awal dari ajalnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan agar ia selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia harus husnudzon kepada Allah bahwa sebagai hamba Allah yang beriman,
sebagai hamba Allah yang mentauhidkan, mengesakan, dan tidak pernah menduakan Allah, tidak hanya dalam ibadah mahdohnya, tapi juga dalam perilaku dan aktivitas kesehariannya, maka ia berhak untuk menikmati sakaratul maut yang ringan. Ia berhak untuk menikmati alam kubur dan akhirat yang indah. Ada beberapa hadis yang menjelaskan itu, bahwa ketika orang sakit keras, yang bisa jadi itu adalah awal dari rangkaian ajalnya, ia harus selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menceritakan bahwa 3 hari sebelum Rasulullah wafat, yang ini artinya menunjukkan, jadi Jabir bin Abdullah adalah sahabat yang terakhir kali berjalan-jalan bersama Rasulullah dalam keadaan beliau sehat walafiat. Maka Jabir bin Abdullah menceritakan 3 hari sebelum Rasulullah wafat, Jabir bin Abdullah dibonceng oleh Rasulullah di atas kudanya, dan kemudian dia menceritakan, sami'tu Rasulullah qabla mautihi bisalasati ayyam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah 3 hari sebelum beliau wafat, beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian wafat, meninggal, kecuali ia berkeyakinan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada sedikit yang perlu saya luruskan. Husnuzon itu sebenarnya definisi terbaiknya itu bukan berprasangka baik, Pak, tapi berkeyakinan baik. Jadi kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah, kalau nggak salah ayat 45 Ustadz ya. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Di ayat berikutnya Allah berfirman, alladzina yadhunnuna. Jadi orang-orang yang khusyuk itu orang yang seperti apa? Yaitu orang-orang yang yadhunnuna. Kata yadhunnu ini sama dengan kata husnuzon. Kata zon di kata husnuzon. Maka yadhunnuna di sini makna terbaiknya adalah berkeyakinan, bukan berprasangka. Jadi kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan sakaratul maut yang ringan, alam kubur yang indah, akhirat yang indah, karena kita termasuk hamba-hambanya yang mentauhidkan, yang mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga digambarkan dalam berbagai hadis dan asar yang lain. Saya ingin menggambarkan kepada kita semua bagaimana husnuzon manusia-manusia terbaik dari umat ini ketika beliau-beliau menjelang sakaratul mautnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan sejumlah imam hadis yang lain, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menceritakan bahwa ketika Rasulullah menjelang sakaratul maut beliau, malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khuyira bainad dunya wa liqa'i rabbi. Jadi Rasulullah itu menjelang sakaratul mautnya, Bu, diberi pilihan apakah beliau masih akan terus memilih hidup yang lebih lama untuk menyaksikan bagaimana Islam berjaya dan tersebar tidak hanya di seluruh pelosok jazirah Arab, tapi bahkan ke Afrika Utara dan seterusnya. Ataukah waliqa'i rabbi, ataukah Rasulullah memilih untuk menghadap Rabb-nya,
Maka dalam hadis sahih ini Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menceritakan bahwa fahtara liqa'a rabbi. Ternyata Rasulullah memilih untuk bertemu dengan Rabb-nya. Karena beliau berkeyakinan baik sebagai hamba Allah yang beriman. Beliau berkeyakinan baik bahwa Allah sudah menyediakan akhirat yang indah untuk beliau. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian melanjutkan ceritanya dengan berkata, wa kana akhiru kalimatin sami'tuha minhu, dan kata-kata terakhir yang aku dengar dengan jelas dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah balir rafiq al-a'la, balir rafiq al-a'la, balir rafiq al-a'la. Jadi Rasulullah kalimat terakhir yang dengan jelas didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengucapkan, aku memilih bertemu dengan ar-rafiq al-a'la. Aku memilih bertemu dengan ar-rafiq al-a'la. Aku memilih bertemu dengan ar-rafiq al-a'la. Itu diucapkan 3 kali sebelum beliau secara perlahan mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi ulama-ulama kemudian menyimpulkan bahwa betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak ingin menduakan kesempatan beliau untuk menikmati sakaratul maut yang ringan, akhirat yang indah, alam kubur yang indah, yang beliau yakini pasti Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Bahkan dibanding untuk hidup lebih lama dan menyaksikan bagaimana Islam tersebar ke berbagai pelosok dunia. Jadi yang pertama adalah selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuntunan yang kedua, ketika seseorang sakit keras yang bisa jadi itu adalah rangkaian dari sakaratul mautnya, adalah ia harus memposisikan dirinya antara harap dan cemas, bainar raja wal khauf. Di satu sisi ia berharap untuk bisa menikmati akhirat yang indah yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Tapi di sisi lain ia cemas, ia khawatir akan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Ada beberapa hadis yang menggambarkan ini, diantaranya hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menjenguk seorang pemuda yang menjelang sakaratul mautnya, Pak. Kemudian ketika Rasulullah tiba di dekat pembaringan sahabat yang masih muda ini, Rasulullah bertanya, kaifa tajiduka ya fulan? Apa yang kamu rasakan saat ini, wahai anak muda? Ternyata sahabat yang masih muda ini menjawab, wallahi ya Rasulullah, anni arjullaha wa anni akhafu dhunubi. Demi Allah wahai Rasulullah, saat ini yang saya rasakan, saya sangat berharap untuk segera menghadap Allah. Saya sangat berharap untuk segera menikmati apa yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Tapi sungguh pada saat yang sama saya khawatir, saya cemas akan dosa-dosa yang telah saya lakukan. Ketika Rasulullah mendengar penuturan sahabat yang masih muda ini, beliau tersenyum dan beliau kemudian bersabda, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadal mautin. Dua perasaan ini, pengharapan untuk segera menikmati akhirat yang Allah siapkan untuk hambanya yang beriman, dan rasa cemas akan dosa, akan kesalahan yang pernah ia lakukan,
tidak akan berkumpul di hati seseorang ketika ia menjelang sakaratul mautnya, illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf, kecuali pasti Allah akan berikan untuknya apa yang ia harapkan, dan Allah akan melindunginya dari semua yang ia cemaskan. Jadi berdasarkan hadis hasan ini, yang bisa kita simpulkan adalah perasaan harap dan cemas ini ternyata salah satu tuntunan penting, sehingga kalau ini ada dalam hati seorang hamba yang beriman menjelang sakaratul mautnya, maka Allah berjanji Allah akan memberikan semua yang ia harapkan akan akhirat yang indah, dan Allah akan melindunginya dari dosa-dosa kesalahan yang ia cemaskan. Tuntunan yang ketiga, bagaimana ketika orang sakit menjelang sakaratul mautnya, adalah ia tidak boleh mengharap cepat meninggal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita kumpulkan berbagai hadis yang sahih dan hasan, ternyata kita menemukan bahwa sakit sekeras apapun, ujian seberat apapun yang Allah cobakan dalam kehidupan kita, maka itu tidak pernah menjadi alasan untuk membuat kita mengharap cepat meninggal. Kalaupun itu sakit yang keras, maka sakit itu sebenarnya adalah jalan kafarah, adalah jalan dileburnya dosa-dosa dan kehilafan yang pernah kita lakukan. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membesuk pamannya Al-Abbas radhiyallahu an. Al-Abbas itu berarti ayah dari Abdullah bin Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah menjenguk Al-Abbas radhiyallahu an, Rasulullah melihat Al-Abbas ini udah sakit keras, Pak, udah payah sekali, situasinya udah kritis. Maka kemudian Al-Abbas mengeluh, mengadu, dan ia secara spontan tidak sadar ia mengucapkan ya tamanna al-maut, ia mengatakan alangkah baiknya kalau aku cepat mati saja. Ketika Rasulullah mendengar ini, maka Rasulullah berbisik di telinga Al-Abbas radhiyallahu an. Ia menggunakan bisikan panggilan yang sangat menyentuh, yang sangat mengingatkan Al-Abbas. Rasulullah berbisik, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulullah. Ulama-ulama hadis menyebutkan Rasulullah bahkan mengingatkan Al-Abbas dengan panggilan wahai paman Rasulullah, untuk menunjukkan bahwa seorang hamba Allah yang beriman, apalagi ia adalah paman Rasulullah, sangat tidak pantas untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik kepada Al-Abbas, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulullah, la tatamannal maut, jangan sekali-kali engkau mengharap cepat mati. In kunta muhsinan tasdad ihsanan ila ihsanik khairul laka. Karena seandainya selama ini engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada perbuatan jeleknya, maka seandainya Allah berikan umur yang lebih panjang untukmu, tasdad ihsanan ila ihsan, maka umur itu akan membuatmu bisa lebih banyak mendulang dan mengumpulkan kebaikan. Wa in kunta musian fa antu akhar khairul laka fala tastatib khairul laka. Dan seandainya pun selama ini ternyata keburukanmu itu lebih banyak daripada kebaikanmu, seandainya Allah berikan kesempatan umur lagi untukmu, itu tetap lebih baik, karena engkau kemudian bisa menutupi keburukan itu dengan perbuatan-perbuatan baik.
Jadi berdasarkan hadis sahih ini, tidak dibenarkan seseorang sakit seberat apapun itu kemudian mengeluh, kemudian mengharap untuk cepat mati. Tuntunan yang lain, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika seseorang sakit yang bisa jadi itu juga awal dari sakaratul mautnya, tuntunan yang lain adalah ditalqin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada sedikit kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat muslim. Ada yang memahami bahwa talqin itu dibaca ketika orang sudah dikuburkan. Begitu Pak ya? Di sebagian masyarakat talqin itu dibacanya ketika orang sudah dimasukkan di kubur, kemudian sudah selesai proses pemakaman itu, maka kemudian dibacakan talqin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini sebenarnya baik secara bahasa maupun secara syariat, ini pemahaman yang tidak sesuai. Karena secara bahasa, talqin itu dalam bahasa Arab asalnya dari kata lakona yulakinu talqinan, yang artinya adalah membimbing atau menuntun untuk mengucapkan kalimat thayyibah atau syahadatain. Jadi kalau secara bahasa talqin itu artinya membimbing atau menuntun untuk mengucapkan kalimat thayyibah, maka bagaimana mungkin talqin itu dibacakan ketika orang sudah dalam kubur? Ini secara bahasa. Kemudian secara syariat ada banyak hadis yang sahih maupun hasan yang menunjukkan bahwa yang namanya talqin justru ketika orang menjelang sakaratul mautnya, bukan ketika dia sudah di dalam kuburan. Misalnya apa? Misalnya ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu kali beliau membesuk seorang pemuda Yahudi yang sering membantu mengangkat barang beliau di pasar. Yang ini kemudian oleh para ulama-ulama hadis dijadikan dalil bahwa kalau kita ada kenalan, ada sahabat, ada saudara, ada kolega yang seumur hidupnya berkeyakinan menduakan Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, maka ketika ia menjelang sakaratul mautnya, kita tetap boleh untuk membesuk dia. Termasuk kita tetap dianjurkan untuk menuntun dia mengikrarkan bahwa Allah itu esa, mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah, atau mengikrarkan la ilaha illallah berdasarkan hadis sahih ini. Jadi suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membesuk seorang pemuda Yahudi yang selama ini sering membantu mengangkat barang beliau di pasar. Yang pemuda Yahudi ini sedang sakit parah dan menjelang sakaratul mautnya. Kemudian ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sisi pembaringan pemuda Yahudi itu di dekat kepalanya. Kemudian Rasulullah berbisik kepada pemuda Yahudi itu, aslim, masuklah Islam. Pemuda itu karena masih sadar, ia kemudian menoleh ke ayahnya yang berdiri di sebelah kanan dia, seolah-olah ia ingin meminta pendapat dan masukan dari ayahnya. Ternyata ayahnya mengatakan, ya bunayya ati Abul Qasim, wahai anakku, ikutilah apa yang diucapkan oleh Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa Pak? Abul Qasim itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah kemudian menuntun pemuda Yahudi itu untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan pemuda Yahudi itu kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Setelah itu pemuda Yahudi itu diwafatkan oleh Allah.
Dan Rasulullah kemudian ketika beliau keluar dari rumah pemuda Yahudi itu, beliau kemudian mengangkat tangan dan bersyukur, mengucapkan Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda Yahudi tadi itu lewat bantuanku, lewat perantaraku dari siksa api neraka. Jadi maka hadis ini menunjukkan bahwa talqin itu sebenarnya menjelang orang sakaratul maut, Pak. Bukan ketika orang sudah masuk dalam kuburan. Ada hadis sahih lain yang menguatkan hadis sahih riwayat Ahmad ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang kata-kata terakhir yang keluar dari bibirnya adalah la ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga. Walaupun kemudian kalau kita kumpulkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis lain yang menggambarkan itu, jelas prosesnya macam-macam. Ada yang al-asroh al-mubassarina bil jannah, ada 10 sahabat yang dijamin langsung masuk surga. Tapi mungkin ada juga yang pakai dicuci di neraka setengah hari, sehari, 2 hari, dan seterusnya. Tapi intinya kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, pasti kita masuk surga. Maka hadis ini menggambarkan bahwa talqin itu harus menjelang sakaratul maut, agar kata-kata terakhir yang keluar dari bibir, dari lisan hamba Allah yang beriman itu adalah la ilaha illallah, adalah kalimat thayyibah atau syahadatain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini mudah-mudahan waktunya cukup. Selanjutnya, bagaimana tuntunan sunnah ketika masuk prosesi pemakaman. Jadi kalau tadi ketika orang sakit yang bisa jadi itu adalah rangkaian sakaratul mautnya, sekarang kita melangkah bagaimana prosesi pemakaman yang sesuai dengan tuntunan sunnah. Ada beberapa hal penting, di antaranya adalah orang itu sebaiknya dimakamkan di wilayah tempat ia menghembuskan nafas yang terakhir. Ini yang sesuai dengan sunnah, Pak Bu. Jadi memang seringkali ada kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat kita. Orang kemudian dibawa, dia meninggalnya di suatu tempat, kemudian keluarganya memaksakan untuk dimakamkan di kampung halamannya atau di daerah di mana mayoritas keluarganya tinggal. Itu sering, Pak, ya, begitu ya. Saya ingat suatu kali saya pulang dari dakwah, kemudian istri ngobrol, kita ngobrol, istri cerita, istri mengatakan, "Abuya, tadi ada berita, itu Pak Wiranto tega banget ya," katanya. Pak Wiranto sama Bu Wiranto itu tega banget. Ini mohon maaf Pak Bu, ini nggak ada hubungannya dengan Hanura. Ini cuman cerita aja gitu Pak ya. Jadi istri saya cerita bahwa di berita itu anak Pak Wiranto yang aktif di kegiatan jamaah tabligh itu meninggal di Afrika Selatan. Dan Pak Wiranto dan istrinya di wawancara itu mengatakan, sudah biar dikuburkan di sana, nggak usah dibawa ke Jakarta. Dan istri saya berkomentar, itu tega banget. Akhirnya saya sampaikan ke istri, saya sampaikan, "Umi, justru sebenarnya itu yang sesuai dengan sunnah. Barangkali Bu Wiranto pernah ngaji dan pernah mendengar hadis bahwa orang itu sebaiknya dimakamkan di wilayah tempat ia meninggal. Nggak usah dipaksakan dibawa kemana-mana. Kalau meninggalnya di Mekah, ya udah makamkanlah di Mekah. Kalau ia meninggal misalnya di Kairo, makamkanlah di Kairo. Kalau ia meninggal di Jakarta, nggak usah dibawa ke Jawa Tengah,
dan seterusnya. Intinya yang sesuai dengan tuntunan sunnah itu adalah dimakamkan di wilayah tempat ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa salah seorang anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Berarti kalau anak Abu Bakar itu saudara dari Aisyah, begitu Pak ya. Itu wafat dalam perjalanan, wafat di tengah gurun dalam perjalanan pulang dari Habasah. Teman-teman serombongannya karena sungkan pada Abu Bakar, akhirnya anak Abu Bakar itu dibawa ke Madinah yang menempuh perjalanan kurang lebih 2 hari, Pak. Maka ketika jenazah itu sampai di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, banyak sahabat dan sahabiat kemudian yang melayat dan menghibur keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Ketika para sahabiat, para muslimah waktu itu menghibur Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ternyata apa jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha? Ma ajidu fi nafsi au yuhzinuni illa anni wadattu annahu kana dufina fi makani. Enggak ada sesuatu yang bikin aku sedih. Enggak ada yang sesuatu yang bikin aku sangat berat dari ajal ini. Kecuali yang bikin aku sedih, kenapa saudaraku itu tidak dimakamkan di tempat ia meninggal, di wilayah ia menghembuskan nafas yang terakhir. Berarti dari hadis sahih ini ulama-ulama menyimpulkan bahwa yang sesuai dengan tuntunan sunnah, orang itu dimakamkan di wilayah tempat ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuntunan yang kedua adalah menguburkan secepatnya. Jadi kalau bahasa kampanyenya, dikuburkan lebih cepat, lebih baik, begitu Pak ya. Menguburkan secepatnya. Ini sangat banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan, di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ada sahabat yang wafat. Misalnya dalam sebuah hadis sahih ini Rasulullah pernah bersabda, asri'u bil janazah. Cepatlah kuburkan oleh kalian seorang jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Karena sesungguhnya kalau jenazah itu adalah orang yang soleh, maka juga akan lebih baik kalau kalian segera menguburkannya. Wa in taku ghaira dzalik fasarrun tad'unahu an riqabikum. Dan seandainya pun jenazah itu adalah bukan jenazah orang yang soleh, jenazah orang yang jahat sekalipun, maka buat apa kalian biarkan dia berlama-lama di sekitar kalian. Ini salah satu redaksi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada hadis lain riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa idza wudi'atil janazatu wahtamalahar rijal. Ketika jenazah itu sudah diletakkan di pundak orang-orang yang akan membawanya ke pemakaman. Wahtamalaha ala a'naqihim. Fa in kanat sholihatan. Kalau jenazah itu adalah jenazah orang yang soleh, maka kemudian jenazah itu sebenarnya berkata, sebenarnya mengucap qaddimuni, qaddimuni. Segera makamkan saya, segera makamkan saya. Karena jenazah orang yang soleh itu berdasarkan hadis-hadis yang di atas tadi, itu sudah tidak sabar untuk menikmati akhirat yang indah yang sudah Allah sediakan untuknya. Sederhananya mungkin begini Pak, ibaratnya kita puasa, kemudian sudah tiba waktu adzan,
hidangan yang nikmat itu sudah ada di depan kita, kalau masih ada yang menghalang-halangi untuk makan, perasaan kita gimana Pak? Kira-kira begitu Pak ya. Jadi sudah waktunya kita menikmati, ngapain kemudian dilambat-lambatkan. Maka jenazah orang solih itu kemudian berkata, qaddimuni, qaddimuni. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa in kanat ghaira sholihatin. Dan seandainya jenazah itu pun bukan orang yang solih, maka sungguh jenazah yang sudah dibawa di pundak orang-orang itu berkata, ya wailaha aina yadhabuna haula. Jenazah orang yang tidak soleh itu pun berkata, sungguh celaka, orang ini masih mau muter-muter kemana lagi. Sederhananya mungkin analogi gampangnya mungkin begini Pak Bu. Ibarat kita mau disuntik itu kan sakit Pak ya. Tapi bagaimana perasaan kita kalau dokternya masih main-main dengan jarum suntiknya Pak? Misalnya masih disentuh-sentuhin begitu ya. Pasti pikiran kita, ya udahlah kalau sakit cepat aja tunaikan gitu. Biar cepat selesai. Jadi bahkan jenazah orang yang tidak solih sekalipun, ketika dia sudah di pundak orang yang membawanya, dia berkata, ya wailaha aina yadhabuna haula. Sungguh celaka, orang ini masih mau muter-muter kemana lagi. Oleh karena itu sebenarnya tuntunan yang sesuai dengan syariat Islam, dengan sunnah yang sahihah dan hasanah adalah menguburkan secepatnya. Apa yang disampaikan oleh surahul hadis, para ulama-ulama yang mensyarah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait poin pertama dan poin kedua ini. Surahul hadis menyebutkan bahwa seringkali yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah orang yang masih hidup egois kepada orang yang sudah wafat. Jadi orang yang masih hidup, keluarga yang masih hidup, yang memaksakan orang yang sudah wafat dibawa dari tempat ia diwafatkan oleh Allah ke daerah lain, sehingga pemakamannya kemudian ditunda sehari 2 hari. Itu sebenarnya adalah keegoisan orang yang masih hidup. Maka yang sesuai dengan tuntunan sunnah, keluarga yang masih hidup jangan memaksakan keinginan mereka, jangan memaksakan sudut pandang mereka, tapi dahulukanlah, berikanlah hak orang yang sudah Allah wafatkan ini, apa yang sudah Allah siapkan untuknya. Sering misalnya ada orang sudah wafat, anaknya kuliah di luar negeri, anaknya kuliah di Australia. Kalau saya kasih contoh kuliah di Australia, jangan-jangan ada yang tersinggung Pak ya. Kalau kebetulan ada yang putra bapak ibu kuliah di Australia, jangan-jangan ngerasa, waduh ustadznya ngedoain gitu. Kuliah di Kairo, kuliah di luar negeri, kuliah dimanapun misalnya. Ketika orang tuanya wafat, ada pandangan bahwa seolah-olah baik kalau jenazah ini ditunggukan kepada keluarga yang belum datang. Akhirnya diinapkan semalam. Mungkin tidak cukup sehari semalam, diinapkan 2 malam dan seterusnya. Para ulama mengatakan ini adalah bentuk keegoisan keluarga yang masih hidup, sehingga menunda-nunda hak orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi memang dalam banyak hal kesalahan umat Islam adalah terkait pembahasan kita hari ini, yaitu prosesi kematian yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kesalahan banyak dari kita adalah kita seringkali memahami dan menyikapi persoalan akhirat dengan logika dunia Pak, dengan logika kita yang masih hidup. Saya kasih contoh yang sederhana. Saya pernah ngobrol dengan istri ketika membahas hadis-hadis yang kebetulan terkait dengan tema kita. Maka saya katakan kepada istri, kalaupun abuya, saya membahasakan diri saya itu abuya, meminjam bahasa anak, itu meninggal dimanapun,
maka Umi harus ikhlas Abuya dimakamkan di situ. Istri saya kemudian jawabannya apa? Berarti kuburan kita nggak kumpul dong. Begitu Pak ya. Dan ini mungkin ada di benak banyak orang. Banyak orang suami istri pengen kuburannya kumpul dan seterusnya. Maka saya katakan Umi, yang paling penting itu bukan orang kumpul kuburannya. Orang kumpul kuburannya itu nggak ada urgensinya sama sekali. Karena walaupun kuburan kita terpisah seberapa jauh pun jaraknya, tapi kalau amal solih kita sama, kita pasti bertemu di akhirat yang khalidina fiha abada. Di akhirat yang kekal. Yang penting kita kumpul di akhirat, kita kumpul di surga. Nggak penting kita mau dikuburin satunya di musibah di laut misalnya, yang satu di kampung halaman dan seterusnya. Jadi ini seringkali Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita memahami, kita menyikapi masalah akhirat itu dengan logika, dengan sudut pandang duniawi, sudut pandang orang yang masih hidup. Dan sebenarnya adalah disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan, akhirat itu sama sekali berbeda dengan aturan, dengan logika-logika kehidupan di dunia. Termasuk seperti yang tadi itu, pengen makamnya bareng, pengen makamnya bersebelahan. Kalau amalnya tidak bersebelahan, amalnya tidak setara, kuburan yang bersebelahan itu tidak ada nilainya bagi kedua pasangan itu di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Tuntunan yang ketiga, tidak mengumpulkan kuburan seorang muslim dengan kuburan orang yang menduakan Allah. Dengan kuburan orang yang menyekutukan Allah, yang masih menyembah apapun di samping dia percaya kepada Allah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim misalnya, mengapa Rasulullah melarang kuburan seorang muslim dikumpulkan dengan kuburan seorang musyrik, dengan kuburan orang-orang yang menyekutukan dan menduakan Allah. Dalam hadis sahih ini disebutkan bahwa Rasulullah menggambarkan setiap kali malaikat lewat kuburan orang-orang musyrik, lewat kuburan orang-orang yang masih menyembah apapun di samping mereka percaya kepada Allah. Jadi ini harus saya tegaskan Pak, bahwa yang bermasalah itu bukan tidak percaya Allah. Tidak percaya Allah itu masalah besar. Tapi juga masalah besar kalau orang itu percaya Allah tapi masih menyembah apapun di samping ia percaya Allah. Itu namanya musyrik. Yang dimaksud menduakan Allah seperti itu. Rasulullah menggambarkan dalam hadis sahih ini, setiap kali malaikat lewat kuburan orang-orang yang menduakan Allah, ternyata para malaikat itu berdoa, laqad sabaqa haula bi khairin katsir. Jadi malaikat itu selalu berdoa, ya Allah, inilah orang-orang yang selalu menyia-nyiakan kesempatan baik sepanjang hidup mereka. Ulama-ulama hadis menyebutkan maksudnya adalah Allah berikan banyak kesempatan untuk ia berpikir. Allah berikan banyak fakta di sekeliling dia, bahwa enggak mungkin semua ini ada kecuali diciptakan dan diatur oleh Rob yang Esa, oleh Allah yang Maha Kuasa dan Tunggal. Tapi ia tidak juga mengikrarkan dan meyakini keesaan Allah. Para malaikat mendoakan, ya Allah, inilah orang-orang yang selalu menyia-nyiakan kesempatan baik sepanjang hidup mereka. Summa ata ala kuburil muslimin. Sementara kalau Allah itu melewati kuburan orang-orang yang muslim, orang-orang yang tunduk, yang patuh kepada keesaan Allah, para malaikat itu berdoa, laqad adraka haula khairan katsira. Ya Allah,
inilah orang-orang yang selalu menjaga baik-baik kesempatan baik sepanjang hidup mereka, yaitu kesempatan untuk mengesahkan Allah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada seorang muslim dimakamkan bersama dengan kuburan orang-orang musyrik, maka ia akan terkena oleh doa malaikat untuk orang-orang musyrik ini. Dan ini seringkali disalahpahami oleh sebagian masyarakat kita. Suatu kali, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi di tengah-tengah keluarga besar kita. Ada seorang ibu jamaah Al-Azhar di Semarang, itu nelpon kami, menghubungi kami dan bertanya, Ustadz, ini bagaimana hukumnya? Adik perempuan saya menikah dengan seorang musyrik, dengan seorang non-muslim. Kemudian adik perempuan saya itu meninggal duluan dari suaminya. Dan suaminya ngotot agar dia dimakamkan di kuburan yang sudah dipesan oleh suaminya, berdampingan dengan kuburan suaminya. Dan itu adalah di pemakaman orang-orang musyrik, Pak. Dan kami keluarga besarnya tidak berdaya karena suaminya itu begitu kuat, begitu kekeh, ngotot agar istrinya dimakamkan di situ. Ini bagaimana hukumnya? Maka wallahu alam bisawab, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan hasan, kami sampaikan. Saya mohon maaf Bu, tapi sebenarnya ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah urusan agama, terlebih urusan akhirat, itu adalah hak asasi yang paling penting. Jadi urusan agama, apalagi urusan akhirat, itu adalah hak asasi yang paling penting. Enggak ada kaitannya dengan suami istri, Pak. Harusnya itu dipahami oleh suaminya. Kemudian poin yang kedua, sebenarnya keluarga besar ibu itu sudah melakukan kesalahan ketika membiarkan saudara yang muslimah menikah dengan seorang non-muslim. Maka kesalahan ini harusnya jangan dilanjutkan dengan kehidupan saudara perempuan ibu di akhirat. Ibu sudah melakukan kesalahan dalam kehidupan keluarga besar ibu, melakukan kesalahan dalam kehidupan duniawi saudara perempuan ibu, maka jangan biarkan ini berlanjut untuk kehidupan akhiratnya. Ini yang seharusnya bisa dipahamkan kepada pihak suaminya. Jadi bahwa memang suaminya membiarkan istrinya tetap muslimah, maka harusnya suaminya juga harus bisa paham bahwa untuk urusan akhirat yang itu selamanya istrinya pun berhak dimakamkan sesuai dengan keyakinannya. Mengapa kalau suaminya dengan lapang dada merelakan istrinya tetap menjadi muslimah, mengapa ia tidak lapang dada untuk membiarkan istrinya menikmati akhirat yang kekal sesuai dengan keyakinannya sebagai muslimah? Ini harusnya bisa dipahamkan. Jadi ini termasuk hal-hal yang seringkali belum dipahami secara proporsional di sebagian umat Islam. Kemudian selanjutnya adalah keluarga lebih diutamakan untuk memasukkan jenazah ke liang lahat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan ini. Di antaranya sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam Ahmad. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sangat mesra sekali Bu. Rasulullah itu pernah suatu kali beliau tiduran, beliau rebahan di paha Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sambil Aisyah itu menyisiri rambut Rasulullah dengan jemari beliau. Kemudian tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wadattu anna dzalika kan wa ana hayyun.
wahai Aisyah, aku mendamba seandainya ketika engkau diwafatkan oleh Allah, aku masih hidup. Fahayyatuki wadafantuki, maka pasti aku yang akan menyiapkan jenazahmu. Dalam riwayat lain, aku yang akan mengimami sholat atasmu, dan aku yang akan meletakkanmu di liang lahatmu. Ini ucapan mesra Rasulullah kepada Aisyah. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ini biasa Pak ya, ini mungkin biasa Bu ya, ibu-ibu pasti komentarnya begini kalau dalam posisi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kemudian berkomentar ke Rasulullah, wa ghairi ya Rasulullah, apakah engkau akan juga begitu kepada istri-istrimu yang lain wahai Rasulullah? Ternyata Rasulullah menjawab, wa ghairak ya Humaira, iya, aku akan memperlakukan hal yang sama kepada istri-istriku yang lain selain kamu, wahai perempuan yang selalu bersemu merah. Jadi intinya adalah keluarga terdekat itu lebih diutamakan untuk memasukkan almarhum ke liang lahat. Begitu juga ketika Rasulullah wafat, dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim dan Imam Baihaqi disebutkan, yang meletakkan jenazah Rasulullah ke liang lahat itu adalah sepupu-sepupu beliau. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, di antaranya adalah Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhum ajmain. Jadi yang meletakkan jenazah Rasulullah adalah sepupu-sepupu beliau. Berarti keluarga-keluarga terdekat beliau. Kalau ada putra-putra almarhum atau almarhumah, putra-putranya lebih diutamakan. Ini yang sesuai dengan tuntunan sunnah. Kemudian yang lain, sampai jam berapa? Sampai jam 6 ya. Ini mudah-mudahan ada waktu untuk tanya jawab. Ya, 10 menit lagi. Yang lain adalah mendoakan setelah rampung penguburan. Jadi memang yang sesuai dengan hadis yang sahih dan hasan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita yang mengiringi itu disunnahkan tidak duduk sampai jenazah itu selesai dikuburkan. Setelah selesai dikuburkan, baru kemudian kita boleh duduk, kemudian mendoakan setelah selesai penguburan itu rampung. Berdasarkan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah itu ketika seorang sahabat selesai prosesi penguburannya, beliau kemudian menoleh kepada para sahabat yang lain dan beliau bersabda, istaghfiru li ahikum was'alu lahu at-tasbit. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian yang sudah Allah wafatkan ini, dan mohonkanlah kepada Allah agar dia istiqamah, agar dia teguh hatinya untuk mentauhidkan Allah. Fa innahul an yus'al, karena sesungguhnya sekarang ia akan ditanya oleh malaikat. Jadi setelah selesai pemakaman, maka kemudian disunnahkan untuk mendoakan. Tuntunan yang lain, mungkin ini yang terakhir karena waktunya sudah habis. Tuntunan yang lain, bentuk kuburannya itu agak ditinggikan sekitar sejengkal, Pak. Jadi kurang lebih tanah kuburan itu lebih tinggi ketimbang tanah di sekitarnya, itu kurang lebih tingginya itu sejengkal. Dan disunnahkan juga di bagian tengahnya itu agak ditinggikan membulat seperti punuk unta. Punuk unta itu kan kelihatan Pak ya, agak tinggi di tengah gitu Pak ya. Jadi agak membulat dan tinggi di tengah. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan hasan, ada yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, Imam Bukhari dan seterusnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadalahu lahdan wa rafa'a qabrahu minal ardi nahwan min sibrin. Rasulullah itu kalau para sahabat menggali kuburan, maka beliau kemudian diantaranya beliau menaruh batu bata sebagai nisan, dan kemudian beliau memerintahkan meninggikan kuburan itu
kira-kira sejengkal dari tanah di sekitarnya. Kemudian di hadis lain, Sufyan At-Tammar menceritakan annahu ra'a qabron Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Sufyan At-Tammar menceritakan bahwa kuburan Rasulullah itu adalah di tengahnya agak tinggi dan membulat seperti punuk onta. Ini yang kemudian disimpulkan oleh para ulama, bentuk kuburan itu yang sesuai dengan sunnah ditinggikan permukaannya sekitar sejengkal dan kemudian bentuknya agak membulat dan agak tinggi di tengah seperti punuk onta. Itu yang kemudian dijelaskan dalam berbagai hadis yang sahih dan hasan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali sebagai pengantar ini yang bisa kami sampaikan tentang beberapa tuntunan sunnah dalam prosesi kematian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran sehingga ke depannya kita bisa melakukan lebih baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian kalau ada yang ingin di-share atau ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, yang terakhir tadi sama yang dua sebelum terakhir. Di Universitas Gadjah Mada dan di pemerintah ini umumnya, para pejabat yang meninggal, yang berjasa pada negara ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Di sana yang Islam, yang Kristen, yang Buddha jadi satu di sana. Nah, bagaimana solusinya ini? Di Gadjah Mada itu juga begitu. Semua guru besar itu dimakamkan di taman makam kuburannya guru besar. Islam maupun non-Islam jadi satu di situ. Malaikat tidak mau dekat di situ kira-kira nanti. Lalu kami yang ada di sana, yang orang-orang Muslim itu sepakat mencari kuburan Muslim, cari tanah untuk supaya nanti dimakamkan tidak di taman makam pahlawan guru besar Gadjah Mada itu, tapi di taman Muslim. Yang pertama. Yang kedua, tadi kuburan tadi kan harus ada punuk tadi ya, rata. Iya. Sekarang karena ada punuknya maka ada kijing sekarang. Kijing. Dikasih apa namanya itu? Nisan atau dikasih apa yang batasnya itu jelas. Itu makam. Kira-kira orang Jawa banyak begitu itu kira-kira. Mohon penjelasan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusnir, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan masalah talqin. Talqin itu apakah satu paket la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah? Tapi yang saya dengar seringnya seperti Ustadz sebutkan tadi hanya la ilaha illallah. Yang kedua Ustadz, masalah ini saya belum menemukan dalam Al-Quran bahwa kita suami istri itu di akhirat nanti akan diperjodohkan lagi oleh Rasulullah. Tapi yang saya baca adalah kita telah yang masuk surga ini telah disiapkan bidadari-bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ansari, Ustadz. Ustadz, pertama dalam satu cerita waktu Rasulullah meninggal, kan para sahabat saking dekatnya banyak yang nggak percaya. Terus yang kedua, beliau dikuburkan di mana? Apakah benar
beliau jenazahnya sampai tunggu 2-3 hari. Ada satu cerita seperti itu. Padahal Rasulullah sendiri meminta untuk disegerakan, tapi itu malah ceritanya seperti itu. Yang kedua, pertanyaan menunggu anak atau saudara dekat. Sampai di mana? Tadi cerita contohnya pas sekali, tahun 96 saya sekolah di Australia, ayah saya meninggal. Akhirnya saya memang tidak ketemu hampir 1 tahun di Canberra, saya tidak ketemu. Habis subuh ayah saya setelah hari Minggu begini mendengarkan tausiah, sampai di rumah langsung meninggal. Jadi sekitar jam 6 kurang. Akhirnya asar dikuburkan. Saya sampai Jakarta malam jam 12. Sampai di mana? Itu tahun 96. Tahun 2007 saya di Sydney dinas. 6 tahun ibu saya yang meninggal. Saya merasa dulu ayah saya tidak ketemu sampai 1 tahun. Saya minta ditunggu sampai pas maghrib. Ibu saya meninggal jam 11 malam, besoknya ditunggu sampai pas maghrib. Karena saya berusaha dari pagi dari Sydney. Apakah hal itu baik? Terus terang saya sangat sedih waktu itu. Tapi akhirnya saya ketemu di kuburan. Pas maghrib, saya sempat berdebat dengan adik saya. Adik saya mau menguburkan pas asar. Tapi saya dalam perjalanan tetap saya minta untuk ketemu. Tahun 2011 saya sedang di Korea. Mertua saya meninggal. Jadi dan saya minta ditunggu juga dengan mertua mama. Kebetulan udah di sini 2011. Saya jadi kira-kira habis asar. Sampai seberapa jauh permintaan saya dan istri saya, akhirnya kami ketemu di kuburan juga. Untuk ibu dan mamah mertua saya sempat ketemu jenazah dan melihat mukanya. Tapi dengan seperti itu saya apakah saya keluarga hal yang salah atau tidak? Karena saya merasa tidak ketemu dengan ayah saya gitu. Tapi saya lihat dengan kisah Rasul yang sampai berapa hari, apakah itu benar? Terima kasih Ustaz. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Pak, saya ini kan punya anak perempuan 5. Jadi kan tidak punya anak laki-laki. Sedangkan yang masuk kita ke kubur itu nanti kan harus laki-laki, tidak bisa perempuan. Karena perempuan tidak kuat juga imannya juga. Jadi apa bolehnya minantu Pak masukkan kita ke ruang lahat nanti? Minantu Pak yang masukkan ke kita, kan anak kita perempuan semua. Keluarga kita yang dekat mungkin tidak ada, jauh di Pekanbaru sana, mungkin tidak akan sempat ke sini. Dia tanyakan apa boleh menantu kita yang mengangkat kita ke dalam kelahat itu nempel. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz menjelaskan mengenai prosesi dari sejak sakit, meninggal, pemakaman. Itu diantaranya ada proses memandikan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana seperti halnya prioritas masuk ke liang lahat, kemudian prioritas yang memandikan itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada banyak Pak ya pertanyaannya ternyata. Yang pertama,
bagaimana hukum dan solusinya ketika ada kebiasaan di tengah-tengah masyarakat orang itu dimakamkan karena beliau pahlawan, begitu Pak ya, dimakamkan di taman makam pahlawan yang di situ campur antara yang muslim dengan yang musyrik, begitu Pak ya. Ya. Jadi mungkin ada beberapa hal penting. Yang pertama, tetap ini adalah bentuk kesalahkaprahan menyikapi urusan akhirat dengan cara pandang dunia Pak. Seolah-olah dimakamkan di makam pahlawan itu lebih bergengsi daripada nasibnya di akhirat nanti, begitu Pak ya. Padahal harusnya ya sudah, orang yang sudah wafat urusannya urusan akhirat, maka berikanlah hak dia sesuai dengan proporsi di akhirat. Jangan dipaksakan cara pandang dunia ini. Kemudian yang Bapak sampaikan tadi, saya sangat tertarik, itu bisa menjadi solusi Pak. Jadi itu menunjukkan bahwa berarti yang melakukan seperti itu lebih paham syariat dan dia itu lebih memprioritaskan kepentingan akhirat dia, kebaikan akhirat dia daripada sekedar dalam tanda kutip gengsi duniawi. Mending dikuburkan di tanah yang bukan taman makam pahlawan asal secara syariat itu sesuai, daripada dikuburkan di taman makam pahlawan yang itu justru melanggar syariat, begitu Pak ya. Tapi kemudian saya juga pernah ditanya oleh seorang bupati tentang hal ini, bagaimana solusinya. Yang saya sampaikan bahwa sebenarnya kalaupun memang itu dianggap penting secara protokoler, silahkan dibikin taman makam pahlawan, tapi tetap pisahkan antara yang bagian muslim dengan bagian yang musyrik. Yang musyrik ini silahkan agamanya apapun, selama mereka masih menyembah zat lain, makhluk lain di samping meyakini Allah, berarti ngumpulnya di situ. Tapi nanti kemudian ada pembatas atau taman atau apa, misalnya yang jaraknya cukup signifikan, yang di situ khusus yang muslim, begitu Pak. Sehingga kemudian yang syar'i tetap terlaksana dan yang sudut pandang duniawi itu tidak sepenuhnya diabaikan. Mungkin di antara pendekatannya begitu. Iya. Iya, iya Pak. Jadi mungkin itu harus dipisahkan Pak. Yang begitu-begitu itu adalah urusan manusia yang masih hidup. Tapi jangan sampai yang urusan manusia yang masih hidup itu kemudian justru mengurangi kemaslahatan bagi jenazah yang sudah wafat. Harusnya hak orang, kalau memang yang masih hidup ingin menghormati yang sudah wafat, maka harusnya mereka lebih memprioritaskan kepentingan dan kemaslahatan yang sudah wafat. Mungkin begitu Pak ya, secara garis besar begitu. Iya Pak, yang pernah kami alami, yang saya jelaskan ke bupati itu kemudian bupatinya menerima Pak. Jadi saya jelaskan bahwa solusi terbaiknya, kalau memang itu dianggap penting sekali ada taman makam pahlawan, maka silahkan dibangun di tengah itu taman atau danau atau apa, yang kemudian memisahkan antara area yang muslim dan area yang musyrik. Yang itu kemudian bisa diterima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau bentuk kuburan itu sudah musannaman, yaitu membulat dan agak ditinggikan di tengah seperti punuk onta begitu Pak ya. Tapi di pinggirnya kemudian ditambahin dengan batu bata atau dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan sejumlah imam hadis yang lain,
yang dengan tegas melarang yang nggak boleh itu kalau bangunan permanen. Jadi lafadz hadisnya itu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antujassosol kubur wa ayyubna alaiha. Di riwayat lain wa ayyuzada alaiha. Jadi Rasulullah itu melarang kuburan itu disemen. Tujassos itu disemen, Pak. Wa ayyubna alaiha, dan dibikin bangunan di atasnya. Begitu Pak ya. Jadi kalau yang Bapak tanyakan, kalau sekedar batu bata, wallahu a'lam bissawab, kalau itu tidak disemen, itu mungkin masih diperbolehkan Pak. Dengan tujuan agar yang musannaman itu tidak erosi, tidak tergerus kalau terkena air dan seterusnya. Tapi jangan disemen. Kadang kalau disemen ada larangannya secara langsung. Nah, Rasulullah antujas sosol kubur. Rasulullah itu melarang kuburan itu disemen. Ini persis saya ada pengalaman, ada pegawai pajak orang Sukabumi itu konsultasi kepada kami. Beliau nanya, Ustadz, apa hukumnya membangun apa Pak ya, istilah Sundanya beliau menyebutkan, cuman saya lupa. Membangun kayak bangunan gitu Pak. Kayak bangunan, ada atapnya, ada temboknya. Iya, semacam gazebo gitu Pak ya. Bagi kuburan orang tuanya. Karena orang-orang di kampungnya itu semua katanya banyak yang ngomong, percuma punya anak sukses di Jakarta, punya anak udah ini, kuburan ibunya aja nggak terawat, nggak dibangunin, nggak dimarmer dan seterusnya. Jadi akhirnya sang anak yang pegawai pajak ini bertanya kepada kami, sebenarnya boleh atau enggak Ustadz? Sama yang kami sampaikan bahwa Pak, kalau Bapak ingin menjadi anak yang berbakti, caranya bukan dengan membangunkan kuburan, bukan dengan di gedung, di marmer, itu justru tidak boleh. Kalau Bapak sayang pada orang tua Bapak, ada banyak hadis-hadis yang sahih dan hasan. Misalnya apa? Idza matal insan in qata amaluhu illa min salas. Kalau orang meninggal, semua aliran pahala kepadanya terputus kecuali 3 aliran. Di antaranya adalah waladin solihin yad'u lahu. Jangan-jangan memang orang tua kita itu pahala dan dosanya 50-50 Pak. Yang kalau kita kembali ke surat Al-Qari'ah, orang masuk surga itu fa'amma man thaqulat mawazinu. Orang masuk surga itu kalau timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan dosanya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka ia akan menikmati kehidupan akhirat yang membahagiakan dan menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinu, tapi yang timbangan pahalanya lebih ringan daripada timbangan dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Saya sampaikan kepada Bapak itu, jangan-jangan orang tua kita memang 50-50. Pahala sama dosanya imbang Pak. Nggak ada yang lebih berat, nggak ada yang lebih ringan. Kalau Bapak ingin membahagiakan orang tua Bapak, bukan dengan membangunkan gedung dan marmer di kuburan beliau. Ada beberapa cara. Bisa waladin solihin yad'u lahu, doakan terus, mohonkan ampunan. Sehingga doa Bapak itu meringankan timbangan dosanya dan timbangan pahalanya, kebaikannya menjadi lebih berat. Atau apa? Tasaddaq anha. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam hadis yang lain, ada seorang sahabat yang ibundanya wafat mendadak. Beliau mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat. Ya Rasulullah, ibu saya itu diwafatkan oleh Allah mendadak. Wa inni ara law takallamat tasaddaqat. Dan saya yakin seandainya ibu sempat mengucapkan pesan, beliau pasti ingin mensedekahkan sebagian harta beliau. Tapi tidak terucap. Maka sahabat ini bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, afa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya?
bersedekah tapi pahalanya untuk ibu saya. Maka Rasulullah menjawab, tasaddaq anha. Naam, tasaddaq anha. Iya, bersedekahlah atas nama ibumu. Jadi saya jelaskan ini, kalau mau berbakti kepada ibu bukan dengan membangunkan kuburan beliau, bukan dengan dibikin di semen indah dengan marmer, begitu Pak ya. Jadi kalau sekedar batu bata, insya Allah itu masih boleh. Tapi kalau permanen di semen itu ada larangan langsung dalam sunnah yang sahihah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah talqin satu paket dengan Muhammadur Rasulullah? Begitu Pak ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, memang persoalan sakaratul maut itu lebih banyak yang merupakan rahasia Allah daripada yang pengetahuan manusiawi kita. Misalnya apa? Ada orang wafat dalam keadaan tidurnya, begitu Pak ya. Ada orang tidur, tahu-tahu subuh dibangunin, beliau sudah wafat. Maka keluarganya juga tidak perlu bersedih, tidak perlu berpikir, ya Allah, belum sempat kita talqin, belum sempat kita bimbing misalnya. Ini tidak perlu ada pikiran seperti itu. Insya Allah kalau beliau adalah orang yang soleh, sepanjang hidupnya banyak melakukan amal-amal soleh, maka tanpa sepengetahuan kita yang sangat terbatas, pandangannya, pendengarannya, jaganya dari tidurnya, insya Allah Allah sudah menyempatkan beliau, malaikat yang menuntun beliau untuk mengucapkan kalimat thayyibah itu. Termasuk begini, yang pertanyaan Bapak tadi, mentalkini itu nggak usah nunggu sampai nafasnya terengah-engah gitu Pak. Jangan sampai nunggu, biar sesuai dengan hadis, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir yang keluar dari bibirnya adalah la ilaha illallah, ia pasti masuk surga. Nggak usah ditunggu Pak Bu, nggak usah ditunggu. Waduh, ini nunggu injury time dulu nih, baru kita talqini begitu. Jangan-jangan kita nunggu injury time, malaikat Israel udah niup peluit begitu Pak ya. Nggak kekejar injury time-nya gitu. Jadi terkait pertanyaan Bapak, pokoknya kalau kita sudah melihat keadaannya sudah kritis, sudah payah, justru selagi beliau bisa mengucap dengan normal, kita harus mentalkin. Ketika sakit, diinfus di rumah sakit misalnya begitu Pak ya, ketimbang beliau mengadu sakit, aduh, mending kita tuntun dengan talqin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertanyaan Bapak, apakah harus satu paket dengan Muhammadur Rasulullah? Jadi para ulama menyebutkan al-akmal ahsan. Kalau memang beliau masih dalam keadaan yang sangat sadar, sehingga sangat memungkinkan kira-kira beliau mengucapkan secara lengkap, itu lebih baik. Tapi yang perlu kita sadari justru kalau keadaannya sangat kritis, itu bahkan ulama-ulama menyebutkan kata la ilaha illallah pun sebaiknya disingkat menjadi Allah Pak. Jangan sampai misalnya karena kita udah kelamaan nunggu injury time-nya begitu Pak ya, ketika sudah terengah-engah baru kita tuntun la ilaha, beliau baru mengucapkan la ilaha, keburu wafat, keburu dipeluit sama malaikat Israel misalnya, keburu diwafatkan oleh Allah. Akhirnya ucapan terakhirnya adalah tidak ada Tuhan, malah menjadi ateis Pak. Begitu Pak ya. Jadi harus sesuai dengan situasinya. Bahkan dalam situasi yang sangat payah, yang kira-kira kita khawatir beliau tidak bisa mengucapkan secara sempurna, itu dianjurkan mengganti dengan Allah, 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 Allah. Jadi beliau sudah mengucapkan la ilaha illallah, atau kita khawatir beliau tidak bisa mengucapkan dengan lengkap, kita ganti dengan Allah. Karena kalau sampai tidak lengkap, hanya yang terucap la ilaha, itu kejadiannya akibatnya malah lebih fatal. Itu Pak, itu yang kedua. Kemudian berikutnya
Bapak tidak menemukan di Al-Quran suami istri bersama di akhirat. Begitu Pak ya? Ya. Memang kalau kita kembali ke berbagai ayat di Al-Quran, misalnya apa? Misalnya Allah berfirman di juz Amma itu ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Di situ digambarkan bagaimana di akhirat itu orang sudah enggak peduli lagi min akhi, dari saudaranya, wa sahibatihi, dan dari pasangan hidupnya. Udah enggak peduli lagi, benar-benar orang cuman dia panik memikirkan nasibnya sendiri. Wa bani, bahkan ke anaknya juga enggak peduli. Memang digambarkan begitu Pak. Tapi penggambaran itu adalah bahwa menegaskan bahwa orang itu tergantung amal solihnya masing-masing. Tidak tergantung amal solih orang lain. Begitu Pak ya. Itu maksud dari ayat itu. Kemudian yang menjelaskan bahwa suami istri itu bersama di akhirat, itu banyak disebutkan dalam berbagai hadis yang sahih dan hasan. Misalnya begini. Dalam sebuah hadis sahih diceritakan bahwa Ummu Darda, istri dari Abu Darda, kita sering mendengar nama sahabat Abu Darda. Jadi ketika Abu Darda wafat, Ummu Darda ini menjanda. Ketika beliau menjanda, kemudian beliau dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang waktu itu Muawiyah adalah kepala negara, Pak. Ummu Darda kemudian berpikir, dia mau istikharah, mempertimbangkan lamaran dari kepala negara ini. Saudara-saudara dan orang-orang di sekitar Ummu Darda mendesak dia untuk menerima. Dan di hari ketiga yang ia minta waktu dari utusan Muawiyah bin Abi Sufyan, si kepala negara ini, ternyata Ummu Darda kemudian ingat sebuah hadis sahih. Rasulullah itu pernah bersabda, ayyuma mra'atin tuwfiya anha zawjuha fatazawwaja ba'du fahiya li akhiri azwajiha. Perempuan siapapun yang suatu waktu suaminya Allah wafatkan terlebih dahulu, kemudian ia menikah lagi, maka ia di akhirat, ia di surga akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Maka begini Bu, saya pernah ditanya oleh ibu-ibu jamaah, definisi jodoh itu sebenarnya gimana Ustadz? Orang buktinya nikah kemudian cerai, kemudian dia menikah lagi. Berdasarkan hadis ini, seorang istri, seorang perempuan di surga, dia itu akan bersama dengan suaminya yang terakhir, kalau dia menikah lebih dari sekali. Maka ketika ingat hadis itu, Ummu Darda kemudian membalas lamaran dari Muawiyah bin Abi Sufyan dengan mengatakan, lan ubaddil jannata Abi Darda bi jannatika ya Muawiyah. Saya tidak akan menukar surga Abu Darda dengan surgamu wahai Muawiyah, karena saya tahu Abu Darda lebih solih daripada kamu. Jadi berdasarkan hadis ini, maka suami istri itu akan bersama Pak di akhirat. Kemudian yang Bapak sebutkan, bahwa yang Bapak temukan laki-laki itu akan bersama bidadari. Memang ada hadis Pak, iya, ada hadis riwayat Ahmad bahwa setiap laki-laki itu akan ditemani oleh 72 bidadari di surga. Tapi yang harus saya tegaskan ke Bapak, di hadis yang sama Rasulullah menegaskan ditambah istrinya ketika di dunia. Dan istrinya yang di dunia itu di surga nanti akan jauh lebih cantik daripada 72 bidadari itu. Jadi mungkin itu tambahan saya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Ansari Pak ya. Pertanyaan Pak Ansari
Yang pertama adalah Rasulullah dikubur di mana? Kemudian benarkah bahwa jenazah beliau sampai ditunggukan sekian waktu? Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama memang ada sebuah hadis sahih yang pernah Rasulullah sabdakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Rasulullah itu bersabda bahwa Allah sudah menetapkan bahwa seluruh nabi dan rasul itu dimakamkan di titik beliau Allah wafatkan. Nah, jadi kalau kita umat Islam yang sesuai dengan syariat dianjurkan dimakamkan di wilayah tempat kita diwafatkan oleh Allah. Maksudnya di wilayah itu wafatnya boleh di Fatmawati, wafatnya boleh di Masjid Az-Zikri, dimakamkannya boleh di pemakaman yang di sebelah, nggak harus di Masjid Az-Zikri gitu Pak. Misalnya begitu Pak. Tapi kalau kita hanya di wilayah. Tapi kalau Rasulullah, kalau para nabi dan rasul, Allah tuntunkan dimakamkan di titik tempat beliau itu diwafatkan oleh Allah. Makanya makbarah Rasulullah, kuburan Rasulullah yang kita lihat sekarang di Masjid Nabawi di sebelah Raudhah itu Pak ya. Itu di Raudhah yang menjadi area Raudhah sekarang itu adalah rumah, adalah kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Dan titik yang menjadi kuburan Rasulullah sekarang itu adalah kamar beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan di tempat itulah ranjang beliau, yang kemudian ranjangnya dipindahkan dan di bawahnya digali menjadi kuburan beliau. Jadi Rasulullah itu dimakamkan di kediaman beliau, di kamar beliau, tepat di posisi ranjang beliau Allah wafatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benarkah Rasulullah ditunggukan? Ulama-ulama, ini hadisnya sahih. Walaupun ada perbedaan apakah ditunggukan sampai 2 malam atau ditunggukan 1 malam Pak. Karena ada perbedaan hitungan waktu antara waktu Qomariyah dengan waktu Samsiyah, antara waktu Hijriyah dengan waktu Masehi. Jadi kalau waktu Hijriyah itu kan pergantian harinya maghrib Pak ya. Kalau waktu Masehi pergantian harinya jam 00. Jadi ada yang mengatakan 1 malam, ada yang berpendapat 2 malam. Yang berpendapat 1 malam karena menggunakan hitungan waktu Hijriyah ini. Yang berpendapat 2 malam karena menggunakan hitungan waktu Hijriyah. Yang berpendapat 1 malam karena menggunakan hitungan waktu Masehi tadi. Tapi yang disepakati oleh para ulama bahwa hukum yang berlaku umum adalah jenazah itu disegerakan untuk dimakamkan. Dan soal Rasulullah masih ditunggukan apakah 1 atau 2 malam, itu adalah hukum yang berlaku khusus untuk Rasulullah karena mempertimbangkan urgensi fitnah dari kepemimpinan yang waktu itu belum ditunjuk dan disepakati oleh umat Islam. Jadi benar-benar karena kondisinya sangat genting Pak. Bukan karena menunggu keluarga yang lain dan seterusnya. Pertanyaan Pak Ansari yang kedua, sampai batas mana jenazah itu boleh ditunggukan, begitu Pak ya? Dalam sebuah hadis hasan disebutkan bahwa jenazah itu kalau meninggal siang jangan sampai dikuburkan lebih dari maghrib. Karena memang pergantian hari itu adalah maghrib. Dan kalau meninggal hari ini jangan sampai ditunggukan kemudian lebih dari waktu duha keesokan harinya. Jadi kalau misalnya wafatnya tadi ada yang jam 11 malam, harusnya jangan ditunggukan sampai maghrib. Itu yang lebih baik Pak. Jadi ditunggukannya, kalaupun ditunggukan itu jangan sampai lewat waktu duha. Jangan sampai habis dari waktu duha. Itu yang sebenarnya lebih baik. Memang lagi-lagi itu persoalannya adalah karena kita kurang pas, kurang akurat memahami tuntunan syariat. Sebenarnya yang sesuai dengan tuntunan syariat, tanpa kita melihat wajah orang yang kita cintai sekalipun, tapi kedekatan emosi kita,
kedekatan doa kita, kedekatan amal soleh kita dengan almarhum atau almarhumah itu jauh berpuluh-puluh kali lebih penting